Musim panas ini terasa begitu panas ya, nggak kayak yang sudah-sudah. Rasanya seperti marshmallow di atas panggangan yang mendesis. Ya, dunia memang semakin panas, tapi beberapa wilayah selalu melawan suhu tinggi. Ternyata orang-orang menciptakan beberapa penemuan untuk tetap merasa sejuk di zaman kuno juga. Beberapa di antaranya masih berfungsi, bahkan setelah 3.000 tahun kemudian. Mari kita lihat bagaimana cara orang menyelamatkan diri dari panas sepanjang sejarah. Jadi tambahkan es batu ke dalam minuman dinginmu dan bersiaplah untuk mendengar cara orang-orang bertahan dari panas. Omong-omong soal es batu, tahukah kamu bahwa bangsa Persia pernah membuat sistem penyimpanan es? Di padang pasir Persia kuno, orang-orang menemukan ide yang tidak biasa tentang cara mencegah makanan mereka meleleh. Orang-orang Persia yang cerdik ini menemukan sebuah trik fisika yang memungkinkan mereka menciptakan es di tengah gurun. Mereka menyebut struktur dingin ini yakals, yang pada dasarnya berarti lubang es. Lubang-lubang es ini bukanlah pendingin biasa. Ini seperti kulkas bawah tanah raksasa. Dari luar, lubang-lubang ini terlihat seperti struktur batu bata lumpur berbentuk kubah. Tapi di dalamnya, ada dunia yang sama sekali berbeda. Lubang-lubang es ini memiliki sistem pendingin penguapan yang ajaib. Pada malam hari, saat gurun menjadi dingin, orang Persia memanfaatkan efek pendinginan radiatif. Mereka membuat parit-parit yang dirancang dengan cerdik untuk menampung lapisan air yang tipis. Air pun membeku menentang panasnya gurun. Kemudian ada area penyimpanan persegi bawah tanah. Bangsa Persia mengumpulkan air es yang mencair dari parit-parit yang sejuk ini. Dan pada malam hari, mereka membekukannya lagi, memanfaatkan dinginnya gurun pasir secara maksimal. Untuk menambah efek pendinginan, mereka membangun dinding guna menaungi area penyimpanan dari teriknya sinar matahari di siang hari. Dan bukan hanya itu saja, mereka memiliki alat penangkap angin fantastis yang disebut badger, yang menangkap angin dan mengarahkannya langsung ke dalam lubang es. Udara segar ditambah angin sejuk, kombinasi yang luar biasa. Mereka bahkan memiliki saluran air rumit yang disebut kanat untuk membawa air ke lubang es dan rumah-rumah yang jauh dari pegunungan terdekat. Seiring berjalannya waktu, yakal ini terlupakan dalam sejarah dan teknologi modern mengambil alih. Tapi ada kabar baik juga. Beberapa orang hebat di Iran sedang merestorasi pendingin kuno ini. Jadi kalau kamu berada di padang pasir, jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat menakjubkan ini dan menyaksikan kejeniusan bangsa Persia kuno secara langsung. Sekarang aku ingin lebih fokus ke penangkap anginnya, karena ini tidak hanya membantu membuat es batu, tapi juga berfungsi sebagai sistem pendingin. Pada zaman dahulu, keajaiban arsitektur yang cerdas ini sangat populer di tempat-tempat seperti Persia, yakni Iran modern, Mesir, dan Timur Tengah. Bayangkan struktur seperti menara dengan bukaan di berbagai tingkat yang ditempatkan secara strategis untuk memanfaatkan kekuatan angin alami. Bukaan-bukaan ini seperti portal ajaib untuk angin, mampu menangkap hembusan angin yang menyegarkan dan mengarahkannya langsung ke ruang keluarga. Pada dasarnya, ini adalah pendingin ruangan alami. Angin akan mengalir dengan anggun ke bawah, mendinginkan tanah saat menari-nari di dalam bangunan. Rahasianya terletak pada detailnya. Ketinggian menara, jumlah sisi, bukaan, dan posisi baling-baling interior. Semuanya berperan dalam efisiensi menara angin. Berkat penangkap angin ini, masyarakat kuno dapat menikmati suhu dalam ruangan yang nyaman tanpa berkeringat. Dapatkah kamu membayangkan hidup pada masa itu? Merasakan angin sepoi-sepoi yang berhembus di dalam rumah, membuatmu tetap merasa segar dan sejuk. Orang Persia sering dianggap berjasa dalam menciptakan penangkap angin yang mengagumkan ini. Tapi jangan lupakan Mesir. Di sana kamu bisa menemukan jejak struktur serupa yang berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. Ya, penemuan penangkap angin mungkin terjadi di Mesir kuno, tapi Yazd di Iran adalah kota dengan jumlah penangkap angin terbanyak. Orang-orang tidak akan bisa hidup di sana tanpa AC kuno ini karena hampir tidak ada hujan di daerah tersebut sepanjang tahun. Sekarang mari kita lihat eksterior berkulit ganda yang berlubang ini. Bayangkan mendandani bangunan dengan layar berlubang yang mewah. Ini seperti mendandani eksteriornya dengan penuh gaya, sekaligus menjaga agar tetap sejuk di dalamnya. Teknik jenius ini, pertama, menyebarkan cahaya matahari alami, jadi tidak ada sinar matahari yang menyilaukan.
Layar ini juga menawarkan keteduhan secara profesional, mengistirahatkan interior bangunan dari teriknya sinar matahari. Anggap saja sebagai pelindung matahari alami untuk rumah. Menempatkan layar ini sekitar 1 meter dari dinding luar akan menciptakan lorong yang semilir untuk sirkulasi udara segar. Dan ini juga menambahkan sentuhan keanggunan pada bangunan. Struktur ini kadang disebut jali. Suhu rata-rata di siang hari Jaipur, India misalnya adalah sekitar 37 derajat Celcius. Jadi struktur ini adalah penyelamat kehidupan. Jali hadir dalam berbagai bentuk, dibuat dari semen, tanah, dan kayu. Ini merupakan sebuah simbol budaya yang tertanam kuat dalam arsitektur India. Kamu bisa menemukan kehadirannya yang menawan di bangunan-bangunan bersejarah yang ikonik, seperti Taj Mahal yang megah dan Red Fort yang megah di Delhi. Tapi ini bukan hanya sesuatu dari masa lalu. Ini masih mengguncang dunia arsitektur modern, dan pesonanya telah memicu kreativitas para seniman dan desainer di seluruh dunia. Jali menghiasi eksterior bangunan. Penampang melintangnya menunjukkan bukaan yang lebih besar di bagian luar dan bukaan yang lebih kecil di bagian dalam. Disinilah efek Venturi berperan dalam memamerkan kehebatan fisika. Saat udara mengalir melalui lorong yang menyempit, kecepatannya bertambah, menciptakan perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar bangunan. Udara yang berhembus dengan kecepatan yang lebih tinggi akan terkompresi, dan ketika dilepaskan, udara akan menjadi dingin. Masrabia adalah kisi-kisi kayu atau kasa yang digunakan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Keajaiban dekoratif ini seperti tirai jendela. Ini tidak hanya terlihat cantik tapi juga cerdas. Kisi-kisi ini memberi privasi, menaungimu dari sinar matahari dan udara segar dan cahaya bisa masuk. Beberapa orang juga menambahkan pot tanah liat berisi air, pasir, atau jerami basah ke dalam desainnya. Saat berhembus melalui lubang-lubang, udara panas juga melewati permukaan pot yang berpori. Kelembapan di dalamnya menguap, lantas mendinginkan udara. Ini adalah teknik berbiaya rendah yang sempurna untuk iklim panas dan kering. Ini ramah lingkungan dan tidak memerlukan listrik. Sekarang, mari kita maju ke masa kini. Para desainer semakin kreatif, memadukan kearifan tradisional dengan teknologi modern. Di Menara Al-Bahar Abu Dhabi, mereka juga melakukannya. Bayangkan lebih dari 2.000 panel heksagonal yang menari mengikuti gerakan matahari, memberikan keteduhan pada interior bangunan. Penguapan air adalah senjata rahasia lainnya bagi orang-orang kuno. Sederhana namun sangat efektif. Ditambah lagi, orang Mesir kuno menggantungkan tikar basah dan tirai di pintu. Ketika melewatinya, udara menjadi dingin, memberikan kelegaan dari teriknya matahari. Para arsitek zaman kuno ahli dalam memaksimalkan aliran udara. Mereka tahu bagaimana membuat ventilasi silang dan membiarkan udara panas keluar sambil mengundang udara yang lebih sejuk ke dalam ruangan. Omong-omong soal Roma kuno, pemandian adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi saat itu. Tempat ini seperti pusat komunitas, orang-orang berkumpul untuk mengobrol tentang politik, berolahraga, dan tentu saja berendam dengan santai. Frigidarium adalah tempat yang sejuk di pemandian Romawi. Setelah berendam air panas di Caldarium, orang-orang Romawi bergegas ke kolam raksasa ini untuk bersantai. Kemudian di beberapa tempat seperti Kapadokia di Turki, orang-orang pergi ke bawah tanah untuk bersembunyi dari panas. Mereka memahat tempat tinggal yang nyaman di batu vulkanik, memanfaatkan kekuatan pendinginan alami bumi. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil di sini sederhana. Arsitek dan desainer dapat menciptakan keajaiban dengan menggabungkan tradisi lokal dengan teknologi pintar. Death Valley di California punya suhu tertinggi yang terdaftar secara resmi hingga saat ini, yakni 57 derajat Celcius pada tahun 1913. Sementara itu, rekor terik di Afrika mencapai 55 derajat Celcius di Kebili, Tunisia, seperti yang tercatat pada tahun 1931. Di Eropa, suhu tertinggi yang pernah didokumentasikan mencapai hampir 49 derajat Celcius di Sisilia pada bulan Agustus tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, Inggris mengalami musim panas terpanas sepanjang masa.